Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Sambil file dari Pak Yuda tadi yang sudah di-print Bapak Ibu diperhatikan, nggih. Untuk nomor 1, indikatornya tadi disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta mampu menganalisis struktur kalimat yang efektif. Contoh soalnya di nomor 1, berdasarkan jenis klausa, kalimat dibedakan menjadi kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal ditandai pada kalimat nomor. Satu, Tiara adalah siswi teladan di sekolahnya. 2, gadis ini sangatlah rajin. 3, ia sangat senang membaca novel. 4, selain itu dia juga sangat suka berkebun. Bapak Ibu, jenis kalimat berdasarkan klausanya itu dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat verbal dan kalimat. Perbedaannya apa Bapak Ibu, kalimat verbal dan non-verbal? Kalimat verbal itu adalah kalimat yang susunannya terdiri dari subjek, predikat, objek. Jadi terdiri dari subjek, predikat, dan objek plus keterangan. Lengkap. Di mana dalam kalimat verbal ini predikatnya itu merupakan kata kerja. Dan kalimat non-verbal itu sebaliknya, terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Yang membedakan adalah kalimat verbal predikatnya kata kerja, sedangkan yang non-verbal predikatnya itu adalah kata benda atau kata sifat. Contoh predikat kata kerja, contohnya menari, memasak, membaca, menulis. Dan contoh predikat kata benda atau kata sifat, rajin, cantik, dan sebagainya. Sekarang dari contoh kalimat-kalimat nomor 1, 2, 3, 4 kita analisis. Nomor 1, Tiara adalah siswi teladan di sekolahnya. Tiara subjek. Teladan ini adalah predikat kata apa Bapak Ibu? Non-verbal. 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 Teladan berarti kata sifat. Jadi kalimat nomor 1 adalah kalimat non-verbal. Kalimat nomor 2, gadis ini sangatlah rajin. Termasuk kalimat verbal atau non-verbal Bapak Ibu? Rajin. Non-verbal. Sekarang nomor 3, ia sangat senang membaca novel. Membaca. Selain itu, dia juga sangat suka berkebun. Verbal Ibu. Verbal. Jadi yang termasuk kalimat verbal adalah nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Sekarang soal nomor 2. Disajikan teks fiksi, peserta dapat menggunakan struktur, jenis, dan kaidah pada teks fiksi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks fiksi. Teks fiksi adalah teks khayalan atau teks imajinasi, tidak berdasarkan fakta. Teks berikut merupakan salah satu teks fiksi bertokohkan binatang yang sering disebut fabel.
terdapat unsur-unsur intrinsik yang membangun sebuah teks fiksi. Berikut ini unsur intrinsik yang sesuai dengan teks tersebut adalah dari cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura ini, kita analisis unsur intrinsiknya. Ayo, masih ingat atau tidak Bapak Ibu tentang unsur intrinsik cerita fiksi? Ada apa saja? Tema. Oke, ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, ada amanat. Ya, ada amanat. Sekarang kita baca dulu cerita Kelinci dan Kura-Kura. Setelah kita membacanya, coba kira-kira Bapak Ibu jawabannya apa? Ini zona suara nih. Ini lebih enggak terdengar suara. Nah, iki loh. Jawabannya apa? Jawabannya apa Bapak Ibu? Sedap. Mbak Wahidah, Mbak Eva, ayo dicoba jawabannya apa? Amanat Bu, yang amanat itu loh kayaknya. Amanat-amanat. Ya saya nggak pegang lagi di jalan. Iya, apa Mbak ya? Harus menghargai orang lain dan kekurangan dan kelebihannya itu loh kayaknya. Oke, Mbak Wafi menjawab coba kita analisis satu-satu. Yang A, perwatakan pada cerita tersebut adalah kelinci adalah hewan yang sombong dan angkuh. Benar atau tidak kelinci hewan yang sombong dan angkuh? Betul, Benar. itu tidak ada tokoh monyetnya. Iya, kura-kura adalah hewan yang gigih dan pantang menyerah. Monyet adalah hewan yang bijaksana. Letak kesalahannya adalah di perwatakan penokohan monyet. Di sini monyet tidak dijelaskan melalui aksi tokoh seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Di sini hanya diterangkan bahwa monyet itu hanya sebagai wasit, tidak ada Perwatakannya nggak ada. Perwatakannya tidak ada yang menjelaskan bahwa monyet adalah hewan yang memiliki karakter bijaksana. Sebentar, saya beri tanda. Hewan yang bijaksana, tidak ada keterangannya nggih Bapak Ibu. Untuk yang B, alur cerita yang digunakan adalah alur maju dengan tahapan orientasi, permunculan konflik, klimaks, resolusi, dan anti klimaks. Kira-kira kalau Gambarnya nggak kelihatan, Mbak. tidak kelihatan. Iya. Share screen-nya Bu, share screen-nya Bu. Coba saya share screen lagi nggih Bu. Nggih. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun. Sudah terlihat. Alur cerita yang digunakan adalah alur maju dengan tahapan orientasi, permunculan konflik, klimaks, resolusi, dan anti klimaks. Kita sambil mengingat materi yang tadi malam. Kira-kira cerita Kelinci dan Kura-Kura ini termasuk jenis cerita atau teks apa Bapak Ibu? Narasi.
Narasi, nggih, tepat sekali karena ada keterangan waktu dan ada tokoh, nggih. Kalau dilihat dari pertama dahulu kala, berarti alur yang digunakan adalah alur Mundur. mundur, tidak alur maju. Sedangkan tahapan pada teks narasi itu terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Jadi jawaban B kurang tepat. Sekarang jawaban C. Latar peristiwa pada cerita adalah di suatu hutan pada pagi hari yang cerah dengan situasi yang menegangkan. Kira-kira benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Latarnya benar? Ayo dibaca lagi. Di sini dijelaskan bahwa menyadari kura-kura yang masih sangat jauh tertinggal dan terik matahari sangat menyengat. Terik matahari sangat menyengat yang menyebabkan kelinci memutuskan untuk berteduh sebentar. Jadi latar peristiwanya adalah di hutan yang sangat panas. Tema cerita tersebut adalah kesombongan kura-kura yang menerima tantangan kelinci. Apakah kura-kuranya yang sombong? Kelinci. Yang sombong adalah kelinci. Sedangkan jawaban E, amanat pada cerita tersebut adalah hargailah setiap orang yang ada di sekitar. Berbunyi rumuskan itu adalah Bapak Ibu, sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita harus berpatokan pada apa Bapak Ibu? Kita ingat lagi agar temannya yang pertama yaitu KI. Kita harus menganalisis mulai dari KI-nya dulu. Diingat, jika KI 1 itu menjelaskan tentang atau muatannya itu tentang sikap spiritual. KI yang diwakili nomor 2, KI 2 itu muatannya tentang sikap sosial. KI 3 yaitu tentang pengetahuan. KI 4 yaitu tentang keterampilan. Setelah kita menganalisis KI, sekarang kita turun ke Jadi sama Bapak Ibu, jika KD-nya di depannya itu angka 1, berarti KD sikap spiritual, 2 sikap sosial, 3.9 seperti ini berarti tentang pengetahuan, 4 itu mengajarkan tentang keterampilan. Gimana untuk mencapai KD itu kita turunkan menjadi indikator. Di mana indikator itu, masih ingat Bapak Ibu, terdiri dari KKO, dan materi. Turunan dari KD.
Jika materinya dari KD ini tentang isi dan amanat puisi, maka indikator yang dibuat nanti juga berkaitan dengan isi dan amanat puisi. Nggih. KKO itu menggunakan level C taksonomi Bloom, nggih, mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Bapak Ibu masih ingat C1 tentang Mengingat. C2 tentang memahami, C3 tentang menerapkan, melaksanakan, C4 tentang Menganalisis. C5 tentang mengevaluasi. Dan C6 yang tertinggi adalah mencipta. Oke, masih ingat. Bapak Ibu, yang harus kita pahami sebelum kita membuat indikator adalah memilih KKO antara C2 dan C4. Ini yang sering terbolak-balik. Bahwa memahami dan menganalisis itu hampir sama Bapak Ibu. Perbedaannya apa? Jika C2 mengidentifikasi, memahaminya, itu masih taraf sederhana. Sedangkan untuk C4 menganalisis, ini tahap memahaminya itu lebih kompleks karena kita menjelaskan secara detail, secara terperinci. Setelah kita memilih KKO dan menggabungkan dengan materi dari KD, kita dari indikator, kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Kalau ini pasti sudah bisa semua. Tujuan pembelajaran itu dalam pembuatannya itu menggunakan rumus Bapak Ibu, ada komponennya. Komponennya harus terdiri dari apa saja? A, itu apa Bapak Ibu? Audiens. B-nya behavior. C-nya condition. Sedangkan D-nya adalah degree. Audiensnya siapa? Peserta didik. Siswa. Behavior ini adalah indikator yang akan dicapai. Condition, melalui apa untuk bisa mencapai behavior, untuk bisa mencapai indikator. Degree yang diharapkan. Kalau saat ini kita sering menggunakan degree dengan karakter. Jadi setelah kita sudah memahami tentang indikator dan tujuan pembelajaran, dari KD 3.9 yang berbunyi menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan, kira-kira materinya ini tentang apa Bapak Ibu? Tentang isi dan amanat puisi. Oke. Coba, sekarang ini ada tujuan pembelajaran, kita analisis bersama. Siswa mampu menganalisis amanat yang terkandung dalam puisi. Siswa ini termasuk bagian apa Bapak Ibu? Unsur apa? Mampu menganalisis indikatornya. Ini indikatornya menganalisis amanat. B. Yang terkandung dalam puisi ini B. Jadi untuk option A ini kurang apa Bapak Ibu? Kurang unsur apa saja? Kurang
Condition. Nggih, CD. kurang condition dan degree. Berarti kurangnya C dan D. Sekarang yang B, melalui kegiatan diskusi. Melalui kegiatan diskusi ini termasuk unsur apa Bapak Ibu yang digunakan untuk mencapai indikator? C. Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri puisi yang baik. Akan tetapi indikator menyebutkan ciri-ciri puisi ini tidak sesuai dengan KD yang ditentukan. Jadi salah. Yang C, siswa mampu menentukan tema puisi yang telah dibaca. Ini juga sama Bapak Ibu, hanya terdiri dari A dan B. Di mana B-nya, behaviornya, indikatornya menentukan tema puisi yang telah dibaca ini juga tidak sesuai dengan isi KD. Yang D, melalui kegiatan membaca puisi. Ini termasuk unsur C, condition. Siswa mampu menganalisis amanat yang terkandung dalam puisi. Menganalisis amanat berarti ini termasuk indikator GB. Dengan tepat ini termasuk degree. Sekarang yang E, dengan menyimak tayangan video. Ini juga C. Siswa mampu memahami intonasi, lafaz dan ekspresi. Ini indikator B, tetapi indikatornya tidak sesuai dengan B. Yang tepat ini D, degree. Karena jawaban ini indikatornya tidak sesuai, maka jawaban yang benar adalah D. Jadi Bapak Ibu, jika besok disuruh merumuskan tujuan pembelajaran yang dirumuskan dibuat harus memenuhi unsur A, B, C, D. Sudah jelas sampai di sini Bapak Ibu untuk menyusun tujuan pembelajaran? Jelas, Bu. Jelas, mumpun ngelotok nggih. Ngelotok ngentekan. Lali. Sekarang nomor 4. Pak Imron adalah guru kelas 5 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.3. Meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Meringkas teks berarti KD-nya ini termasuk meringkas teks, menerapkan. Itu ada di C berapa Bapak Ibu? C3. C3. Hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator. Jadi setelah kita menemukan KD, kita harus membuat indikator. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah karena ini KD-nya masuk level C3, maka indikator yang dibuat juga harus C3 atau di atasnya. Ini tentang meringkas penjelasan dari media cetak. Jadi untuk indikator A, membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Ini sesuai dengan KD atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Yang B, menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis. Tidak. Yang C,
membuat bagan pokok-pokok informasi dan baca. Jadi kalau kita ingin meringkas, kita membuat bagan-bagannya dulu. Dan pokoknya apa, gagasan utamanya apa, gagasan pendukungnya apa, sesuai atau tidak Bapak Ibu? Sesuai. Nah, ini. Sekarang yang D, coba mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak. Tidak, karena KD-nya adalah meringkas. Mengamati teks eksplanasi dari media cetak juga tidak. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5. Bu Mira telah melakukan penilaian harian untuk materi teks puisi. Dari 30 siswa yang mengikuti penilaian, ada 12 siswa yang memiliki nilai 80 sampai 90. 6 siswa memiliki nilai 75 sampai 79. KKM nilai bahasa Indonesia di semester itu adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu, sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Mira akan memberikan remedial dengan cara, kita ingat, untuk menentukan remedial itu ada aturannya. Jika yang tidak tuntas antara 20% sampai antara 0 sampai 20%. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Oh, nggih. Saya ulangi nggih, Bu. Maaf. Untuk menentukan remedial itu ada aturannya. Jadi, untuk peserta didik siswa tidak tuntas antara 0 sampai 20% dari jumlah siswa, maka remedial yang dilakukan, yang dipilih adalah bentuk Bimbingan soal. pembelajaran individu. Jika yang tidak tuntas 20% sampai 50%, maka bentuk remedial yang dilakukan adalah Tutor sebaya. tutor sebaya atau kelompok. Sedangkan jika peserta didik tidak tuntas lebih dari 50% dari jumlah siswa, maka remedial yang dilakukan, yang dipilih adalah pembelajaran ulang. Dengan menggunakan metode dan menggunakan metode media yang berbeda. Sekarang jumlah siswanya 30, yang tuntas 12 ditambah 6, 18. Jadi yang tidak tuntas ada 12 anak. Yang tidak tuntas 12 anak. 12 anak dari 30 siswa ini Bapak Ibu, ini ada di bagian yang mana? Di bagian antara 20% sampai 50%. Jadi di sini ditekankan dari jumlah siswa yang belum tuntas ada 2 siswa yang lemah di 2 KD tertentu. Berarti sebagiannya bisa mengikuti, tapi di 2 KD ini anak tersebut masih lemah. Jika ada pernyataan seperti ini Bapak Ibu, maka di 2 KD ini anak itu diberikan pekerjaan atau tugas agar menguasai lebih dalam 2 KD tersebut. Sedangkan di KD yang lainnya, di sisanya berarti 10 anak itu diberikan tugas kelompok.
Atau teman yang pintar disuruh mengajari teman yang remedi. Kira-kira jika studi kasusnya seperti ini, ada kasus seperti ini, jawaban yang benar adalah jawaban E. Mana tapi Bapak Ibu? 10. 10 siswa mengerjakan tugas tertentu. Ini bisa mengerjakan tugas kelompok, nggih. Dan 2 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2KD yang belum tuntas. Oke. Yang belum tuntas. Tidak dilakukan pembelajaran ulang karena yang tidak tuntas di antara 20% sampai 50%. Oke. Mengapa tidak B? 12 siswa tersebut melakukan bimbingan tutor sebaya agar tuntas bersama? Tidak, karena di sini ditekankan ada 2 siswa yang lemah di KD tertentu. Nomor 6. Kak Kadek merupakan guru kelas 4 SD. Pada pembelajaran tematik yang diampunya, terdapat salah satu muatan bahasa Indonesia pada KD 4.6 yang berbunyi melisankan puisi hasil karya pribadi tentang lingkungan sekolahku dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Bapak Ibu, KD-nya adalah KD 4. Berarti KD 4 tadi itu mengajarkan tentang apa Bapak Ibu? Keterampilan. Yang ditanyakan ini adalah teknik evaluasi, instrumen penilaiannya. Jika KD-nya 4, pasti alat evaluasinya juga alat evaluasi keterampilan. Tidak usah langsung saja dicari yang merupakan bentuk evaluasi keterampilan. Menggunakan angket atau kuesioner ini untuk menilai apa Bapak Ibu? Sikap. B. Performa tes atau unjuk kerja ini adalah Keterampilan. Ini cara mudahnya seperti itu Bapak Ibu, tidak usah pusing. Nanti kalau keterampilannya ada 2, baru kita pilih. Tes dengan pilihan ganda ini untuk menguji pengetahuan. Observasi, sikap, wawancara, Sama sikap. Karena ini penilaian keterampilannya hanya 1, jadi jawabannya adalah B. Jika ada 2, baru kita cari mana yang sesuai dengan KD tersebut. Di sini melisankan puisi hasil karya pribadi, tidak ada produknya, dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi penilaiannya adalah penilaian unjuk kerja. Sekarang nomor 7. Ini matematika Bapak Ibu, ayo dioret-oret. Pada denah sebidang sawah tertera skala 1:100. Jika lebar pada denah 20 cm dan selisih panjang dan lebar tanah sebenarnya adalah 4 meter, berapakah luas sebenarnya? Langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari lebar sebenarnya. Untuk mencari lebar sebenarnya, kita harus mengkalikan lebar pada gambar dikalikan dengan skala. 20 kali 100, 2000 sentimeter. Karena ukurannya sebenarnya, maka menjadi 20 meter.
Sekarang panjangnya. Panjangnya itu selisih dengan lebarnya adalah 4 cm. Berarti 20 ditambah 4 sama dengan 24 meter. Sekarang kita cari luasnya. Luas bangun persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sama dengan 20 kali 24 sama dengan 480 meter persegi. Oke, jadi jawabannya E. 480. 80. Jelas nggak Bapak Ibu? Nggih. Nggih. Jika ada soal terkait perbandingan dan skala bisa nggih? Insya Allah. Insya Allah nggih. Sekarang indikator berikutnya. Menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan dalam soal cerita. Anto memiliki penghasilan 10 juta per bulan. Dari penghasilan tersebut, sebanyak 1/5 bagiannya ditabung. 1/5 dari 10 juta yang ditabung berapa Bapak Ibu? Caranya nggak sama. 2 juta. Caranya 1/5 kali 10 juta. 2 juta. Hasilnya berapa? 2 juta. Ini yang ditabung. Berarti 10 juta. 2% masih 8 juta. 2/10 bagian digunakan untuk berlibur. Berarti 2/10 untuk berlibur. Kita cari 2/10 kali 10 juta. 2 juta. Hasilnya berapa Bapak Ibu? 2 juta. Kemudian 3/5 bagian dari sisanya digunakan untuk menyicil motor. Berarti kita cari dulu sisanya. 10 juta dikurangi 2 juta dikurangi 2 juta, sisanya tinggal 6 juta. 6 juta. Dari 6 juta ini 3/15-nya digunakan untuk menyicil motor. 3/15 dari 6 juta. Berapa Bapak Ibu? 1.200.000. Nggih, 1.200.000. Yang ditanyakan, uang Anto yang belum digunakan adalah, berarti yang belum digunakan itu 6 juta. Nggih, dikurangi 1.200.000. Berapa Bapak Ibu? 4 juta. Nggih, kalau uang langsung cepet nggih. Enggak mripate. Nggih, 4.800.000. Kita lanjutkan. Ini. Indikator nomor 46. Diberikan paparan pendekatan berbasis konstruktivistik. Kalau pendekatan itu teori konstruktivistik, diingat lagi, berarti cara memperoleh pengetahuannya melalui apa Bapak Ibu? Membangun. Membangun pengetahuannya sendiri. Biasanya melalui penemuan. Materi bangun datar serta bangun ruang, peserta dapat merancang pembelajarannya. Ibu Purnami ingin siswanya belajar volume kerucut dengan pendekatan konstruktivisme. Urutan langkah pembelajaran yang dilakukan adalah yang pertama, konstruktivisme itu untuk melakukan penemuan, membangun pengetahuannya sendiri melalui penemuan. Langkah guru yang pertama yang dilakukan adalah Memberi permasalahan. Memberi permasalahan bagaimana rumus atau konsep dari volume kerucut jika menggunakan volume tabung untuk mencarinya. Nomor
2 berarti menjadi urutan nomor 1. Yang kedua nomor berapa Bapak Ibu? 6. 6. Nomor 6, menugaskan siswa untuk mengisi pasir secara penuh. Yang ketiga nomor 4. 4. 4, 1, 3 dan 5. Jawabannya D. D. Kalau ini pasti sudah bisa. Sekarang nomor 10. Berikut ini media pembelajaran yang tepat yang dapat digunakan oleh guru SD untuk mengajar operasi hitung bilangan cacah, kecuali blok jenis ini digunakan untuk mengajarkan apa? Konsep dasar bilangan nilai tempat. Nilai tempat. Selain nilai tempat juga bisa digunakan untuk penjumlahan, operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Berarti balok Denis ini digunakan untuk bilangan, bisa digunakan untuk bilangan cacah. Kalau bentuk ubin lantai itu digunakan untuk media apa Bapak Ibu? Ubin lantai untuk mengajarkan bangun datar. Bentuk ubin lantai itu digunakan untuk bangun datar persegi. Permainan bertangga ini juga bisa digunakan untuk operasi hitung bilangan. Jika naik dan turun. Operasi hitung bilangan. Papan bilangan juga digunakan untuk operasi hitung. Permainan congkak ini digunakan juga untuk KPK dan SPB, juga operasi hitung. Jadi media yang tidak bisa digunakan untuk operasi hitung bilangan cacah adalah bentuk ubin lantai. Ini juga sering keluar Bapak Ibu di soal UP. Kalau di soal UP jawabannya ini balok Dines kemarin waktu saya UP untuk mengajarkan tentang operasi hitung bilangan dan nilai tempat. Sekarang nomor 11. Manakah ini diharapkan Bapak Ibu dapat menjelaskan proses pernapasan perut. Manakah urutan pernapasan perut ketika inspirasi yang benar? Pernapasan ada 2 Bapak Ibu di kelas 5, materi kelas 5. Pernapasan itu ada pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut dan pernapasan dada. Di indikator di kisi-kisi hanya ditekankan pada pernapasan perut. Sebagai pengetahuan, untuk pernapasan perut dan dada itu hampir sama pada tahap inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi berarti apa Bapak Ibu? Udara masuk. Udara masuk. Kalau ekspirasi berarti apa Bapak Ibu? Keluar. Udara keluar. Perbedaannya, jika pernapasan perut itu selalu diawali dengan otot diafragma. Jika pernapasan dada selalu diawali dengan Otot tulang rusuk. Tulang rusuk. Cara mengingatnya agar mudah, kalau depannya ini otot diafragma, itu berarti pernapasan perut. Jika otot tulang rusuk, ini berarti pernapasan dada. Saat inspirasi, saat udara masuk, pasti otot
diafragma, kalau pernapasan perut, otot diafragma berkontraksi. Saat berkontraksi, diafragma itu turun atau mendatar. Volume rongga dadanya menjadi membesar. Tekanannya kecil sehingga udara dari luar bisa masuk. Itu inspirasi. Berarti yang diingat kontraksi, otot diafragma, kontraksi, rongga dadanya besar, tekanan udara kecil, baru udara bisa masuk. Pada saat kita bernafas, dipraktekkan. Sekarang kalau ekspirasi, mengeluarkan udara dari dalam, kebalikannya. Kalau inspirasi ini ada kontraksi, kalau ekspirasi berarti berelaksasi. Diafragmanya menjadi membesar, volume rongga dadanya kecil, karena mau mengeluarkan udara, tekanannya besar, sehingga udara dari dalam keluar. Itu perbedaan pernapasan perut pada tahap inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi tadi, ingat, keluar ini Bapak Ibu pasti. Kalau inspirasi perut berarti kata kuncinya otot diafragma. Inspirasi berarti berkontraksi. Kalau ekspirasi relaksasi. Kalau inspirasi itu volume rongga dadanya besar. Kalau ekspirasi volume rongga dadanya kecil. Kalau inspirasi tekanan udaranya itu kecil, kalau ekspirasi besar. Kalau inspirasi udara masuk, ekspirasi udara keluar. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Otot diafragma perut, otot tulang rusuk dada. Kita lanjutkan. Ini nomor 12. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Ada yang disebut saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan adalah, sekarang kita ingat, kita urutkan saluran pencernaan. Saluran pencernaan makanan masuk mulai dari mulut. Setelah mulut, kerongkongan. Setelah kerongkongan, Lambung. Setelah lambung, Usus halus. Setelah usus halus, usus besar, baru dikeluarkan melalui anus. Ini namanya saluran pencernaan. Sekarang kelenjar pencernaan. Kalau kelenjar pencernaan berarti yang membantu proses pencernaan dengan bantuan enzim. Yang menghasilkan enzim. Organ yang menghasilkan enzim. Apa saja Bapak Ibu? Dari mulut. Yang menghasilkan enzim adalah air liur atau ludah. Selain itu, apa Bapak Ibu? Lambung. Menghasilkan enzim, gerak kimiawi. Selain lambung, Usus halus. Hati dan usus halus. Yang merupakan saluran pencernaan dan kelenjar
pencernaan adalah mana Bapak Ibu? D. Lambung dan D. D. Halus. Lambung dan usus halus. halus. Kalau saya dulu, yang keluar itu fungsi dari hati. Kira-kira fungsi dari hati apa Bapak Ibu? Jika soalnya besok seperti itu. Menetralisir zat racun. Nggih, benar sekali Pak. Fungsi hati adalah untuk menetralisir racun. Nggih. Penghasil empedu untuk menetralisir racun. Ini juga keluar. Nomor 13. Tekanan darah dapat diukur dengan menggunakan tensimeter atau sfigmomanometer. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut diastol. Sedangkan istilah sistol adalah tekanan darah ketika saat istirahat, jantungnya istirahat, itu disebut diastol. Diastol. Kalau sistol, siastol, itu apa Bapak Sistol Ibu? sama diastol. Nggih. Sistol dan diastol ini keluar. Sistol itu ya Kontraksi. Diastol yang atas, diastol yang bawah, sistol yang atas. nggih. Sistol itu yang atas, nggih, saat jantung bekerja, berkontraksi, itu sistol. Kalau jantungnya relaksasi, istirahat, itu diastol. Okay. Sistol itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah atau jantung berkontraksi, itu sistol. Kalau di tensimeter itu biasanya ada 120/80, 120 itu disebut dengan Sistol. sistol. Sedangkan 80-nya ini disebut dengan diastol. Sistol merupakan tekanan ketika jantung memompa darah, di mana otot jantung berkontraksi sehingga otot jantungnya berkontraksi. Otot jantungnya itu jantungnya mengempis, mengeluarkan darah, itu sistol. Kalau diastol berarti otot jantungnya Relax. nggih, istirahat. Kalau yang mana Bapak Ibu jawabannya? C. Jawabannya adalah C. Jantung mengempis dan darah keluar dari jantung. Minum Sekarang dong. dulu. Nggih, Aduh. batuk, Mbak. Nomor 14. Ini ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu menunjukkan jantungnya mengembang. Jadi tekanan otot jantung ini mendorong darah dari vertikal ke aorta atau otot jantung berkontraksi. Otot jantungnya berkontraksi. Yang B, ini jantungnya mengempis. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti gambar A di atas adalah mengilustrasikan apa Bapak Ibu jika jantungnya mengembang? B. Mengilustrasikan tekanan sistolik Sistolik, Kontraksi. Ini yang berkontraksi ini adalah ventricle Jantung. jantung. Berarti mengilustrasikan tekanan sistolik ketika ventricle jantung berkontraksi. Selanjutnya, rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang
Antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung ialah tulang yang letaknya melekat pada tulang dada dan tulang punggung itu dinamakan dengan tulang Belikan. Tulang rusuk dinamakan dengan tulang rusuk sejati. Bapak Ibu, bagian dari tulang dada itu terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang, dan tulang rusuk palsu. Jadi, tulang rusuk sejati adalah tulang yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung manusia yang berjumlah 7 pasang. Itu tulang Rusuk sejati. rusuk sejati, jumlahnya 7 pasang, melekat pada tulang dada dan tulang belakang. Sedangkan tulang rusuk melayang itu terdiri dari 2 pasang, melekatnya di tulang belakang. Ini di ulo-ulo, melekatnya tulang rusuk melayang. Sedangkan tulang rusuk palsu itu terdiri dari 3 pasang. Ujungnya melekat pada tulang belakang, dan ujungnya melekat di tulang rusuk. Jadi rongga dada itu terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk melayang, dan tulang rusuk palsu. Bapak Ibu, ini untuk yang keluar kemarin, dan ini mohon untuk dicatat karena di UP dan di yang kemarin retraker itu keluar, itu adalah tentang tulang gladiolus dan tulang manubrium atau tulang hulu. Saya ulangi ya Bu, yang dicatat yaitu tentang pengertian tulang gladiolus dan tulang manubrium atau tulang hulu. Kalau tulang gladiolus adalah tempat melekatnya Tulang rusuk ke-3 sampai 7. Oke, tulang rusuk ke-3 sampai ke-7 itu tulang gladiolus. Itu bawahnya ada gambarnya itu, Bu. Oke, ini ada gambarnya, nggih. Tulang ke-3 sampai ke-7, melekatnya tulang ke-3 sampai tulang ke-7, ini disebut dengan tulang gladiolus. Sedangkan tulang manubrium atau tulang hulu itu melekatnya tulang rusuk nomor 1 dan 2. Melekatnya tulang rusuk nomor 1 dan 2. Ini diingat-ingat nih Bapak Ibu, gladiolus 3 sampai 7, manubrium 1 sampai 2. Dan yang bentuknya lancip ini seperti pedang itu disebut tulang taju pedang. Tulang taju pedang. Yang diingat-ingat, gladiolus 3 sampai 7, manubrium 1 sampai 2, yang bentuknya paling bawah seperti pedang ini disebut taju pedang. Sekarang nomor 16. Berdasarkan gambar di atas, urutan tulang penyusun rongga dada yang tepat adalah tulang apa saja Bapak Ibu? Tulang rusuk, Tulang dada, ada tulang dada, ini ada ulo-ulo, tulang belakang, dan ini ada yang kecil seperti pedang, tulang taju pedang. C.
Jawabannya C. Yang diingat-ingat, Manubrium, Gladiolus, Yang taju pedang. Taju pedang. Nih. Nomor 17. Kaca mobil depan menggunakan bahan dari gelas, bukan dari baja yang kuat dan karet yang elastis, dan porselen yang mengkilap dari bahan gelas. Pernyataan berikut yang paling benar sebagai alasan penggunaan gelas sebagai kaca mobil adalah: gelas bukan penghantar listrik dan panas yang baik. Benar atau salah, Bapak Ibu? Kaca mobil itu dibuat dari gelas karena tidak penghantar listrik dan panas yang baik. Benar atau salah? Benar. Gelas bersifat tembus pandang, kedap, air, gas, dan mikroorganisme. Benar atau salah? Benar. Gelas bersifat kedap air, gas. Benar. Gelas bersifat kuat, tahan terhadap panas. Juga benar. Berarti jawabannya adalah semua jawaban benar. Nomor 18, ini mudah sekali, pasti kita sudah dapat semua. Dapat mengerjakan semua. Urutan metode ilmiah yang tepat adalah: yang pertama, kalau kita melakukan penelitian, kita harus yang pertama kita harus merumuskan masalah dulu, nggih. Setelah merumuskan masalah, baru hipotesis. Setelah membuat hipotesis, langkah selanjutnya baru mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, yaitu mengolah data, baru menarik kesimpulan. Jadi jawabannya adalah C. C. Setelah merumuskan masalah, kita membuat hipotesis. Okay? Merumuskan masalah di bab 1, membuat hipotesis di bab 2, mengumpulkan data di bab 3, mengolahnya di bab 4, menarik kesimpulannya di bab 5. Kalau di laporan penelitian. Nomor 19. Pada setiap proses pembentukan permukaan bumi itu ada dua, yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Eksogen itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Eksogen dari luar. berarti luar bumi. Benar. Eksogen itu pembentukan permukaan bumi dari pembentukan permukaan bumi dari luar. Sedangkan endogen itu pembentukan permukaan bumi dari dalam. Nggih. Eksogen dari luar, endogen dari dalam. Contoh dari endogen itu adalah seisme, ada vulkanisme, dan ada tektonisme. Seisme itu gempa bumi, nggih. Seisme itu adalah gempa bumi karena adanya tumbukan lempeng bumi antara lempeng benua dan lempeng samudra. Itu seisme. Seisme itu tumbukan lempeng samudra dan benua. Sedangkan vulkanisme ini adalah aktivitas magma bumi. Seperti gunung meletus, itu vulkanisme. Kalau tektonisme ini adalah pergeseran lempeng bumi. Tektonisme pergeseran lempeng
bumi. Jadi pembentukan permukaan bumi dari dalam itu ada 3, seisme, vulkanisme, dan dan tektonisme. Nggih. Sedangkan pembentukan permukaan bumi yang dari luar itu yang dipengaruhi, ada penyebabnya, yang dipengaruhi air, dipengaruhi angin, dipengaruhi es, gletser, sinar matahari, sinar matahari, yang prosesnya itu jika dipengaruhi air itu ada erosi, abrasi, yang dipengaruhi endapan air, endapan gletser itu namanya apa Bapak Ibu? Sedimentasi. Ada pelapukan karena angin, karena jadi untuk eksogen dari pengaruh air, angin, es, gletser, sinar matahari itu bisa menyebabkan erosi, abrasi, sedimentasi, dan pelapukan, pembentukan permukaan bumi yang dari luar. Sekarang pertanyaannya, pembentukan permukaan bumi dengan tenaga eksogen dari luar mengubah kembali bentuk permukaan bumi yang telah dibuat oleh tenaga endogen. Yang termasuk tenaga eksogen adalah erosi. Bu, sedimentasi dan erosi. Sedimentasi dan erosi. Nomor 20. Negara Indonesia menganut sistem kepercayaan terhadap Tuhan, dan itu diwujudkan dengan diakuinya secara resmi 6 agama yang dipeluk oleh rakyat Indonesia. Ini membuktikan bahwa kebebasan beragama di Indonesia bebas terbatas dan sesuai keyakinan masing-masing warga negara. Di sisi lain, dengan adanya beberapa agama yang diakui secara resmi juga akan menimbulkan potensi konflik antar pemeluk agama. Dan itu terjadi hampir dari masa ke masa. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya kesadaran berbangsa dan bernegara yang dimiliki masyarakat yang bisa diwujudkan dengan pilihannya yang mana Bapak Ibu kira-kira? Untuk menghindari konflik. Yang C. Jawabannya adalah Dan menghargai kita menghormati dan masyarakat. menghargai keberagaman di masyarakat. Nomor 21. Tentang norma. Ayo sambil diingat Bapak Ibu, norma yang dijadikan patokan dalam kehidupan bermasyarakat itu ada apa saja? Jenis norma. norma kesopanan, asusila, Norma agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. dan norma hukum. Jika norma agama itu berasal dari kitab suci atau berasal dari Tuhan, jika kita melanggar kita akan mendapatkan dosa. Kalau norma kesusilaan itu berasal dari tingkah laku, berasal dari hati nurani manusia yang mengatur tingkah laku manusia, hati nurani. Norma kesopanan itu berasal dari mana Bapak Ibu? Perilaku manusia. Sedangkan norma hukum Sifat itu memaksa bersumber dari undang-undang dasar dan dilegalkan secara tertulis. Itu norma hukum yang mengikat. Norma kesopanan
Berdasarkan uraian tersebut, fungsi dari norma kesopanan yaitu untuk C. sebagai pedoman, aturan, dan cara berperilaku dalam masyarakat. Karena norma kesopanan ini berasal dari tingkah laku masyarakat. Nomor 22. Pada era globalisasi dan digitalisasi yang didukung perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, sangat mempengaruhi kemajuan pembelajaran IPS, khususnya pemilihan media yang kekinian. Jika guru IPS mengajarkan tentang berbagai fenomena alam, maka media pembelajaran IPS berbasis IT yang tepat dan mudah dihayati adalah dari media pembelajaran ini yang berbasis IT yang bisa digunakan untuk menjelaskan berbagai macam fenomena alam. Mana Bapak Ibu? Yaitu video dan audio visual. Foto dan gambar itu tidak berbasis IT, tidak bisa digunakan untuk menjelaskan terjadinya fenomena alam secara jelas. Ilustrasi dan contoh tidak sesuai. Film dokumenter juga tidak sesuai. Kalau sejarah, yang cocok film dokumenter. Replika objek pembelajaran tidak. Kalau mempelajari candi, barang-barang benda-benda yang besar, baru kita menggunakan replika objek pembelajaran. Video dan audiovisual itu berbasis IT, digunakan untuk mengajarkan berbagai fenomena alam secara jelas tentang prosesnya. Nomor 23. Pada pembelajaran tematik kelas 4 terdapat muatan pembelajaran KD, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks, lisan, tulisan, atau visual. Berdasarkan KD tersebut, lingkup materi yang paling sesuai untuk mencapai KD tersebut adalah di sini ada kata kunci materi ajarnya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berarti tentang apa Bapak Ibu? Ide pokok. Parah. Cermati gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, kalau kita sudah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, digunakan untuk menentukan ide pokok pada paragraf. Nomor 24. KD 4.4 memecahkan masalah yang melibatkan perhitungan bilangan cacah yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup materi yang paling tepat mewakili KD tersebut adalah memecahkan masalah. Berarti kita menggunakan soal cerita, melibatkan perhitungan bilangan cacah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Materinya berarti tentang yang tentang mana Bapak Ibu? Pemecahan masalah menggunakan konsep perhitungan bilangan cacah. Jawabannya di nomor 25. Yuni dan beberapa teman yang lain dinilai oleh guru IPS sudah baik dalam aspek sikap, tanggung jawab, dan pemahaman materinya. Namun, pada saat ditunjuk ke depan kelas untuk menyampaikan hasil pembahasan kelompoknya, mereka tidak mampu menyampaikannya dengan baik. Berarti komunikasi presentasinya tidak baik. Langkah yang perlu diambil oleh guru yakni biar anak menjadi berani berkomunikasi secara lisan. Yang di sini adalah
B. Memilih teknik pembelajaran. Yaitu dengan memilih teknik pembelajaran yang tepat yang dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan. Misalnya dengan membentuk kelompok untuk presentasi atau bisa melakukan debat, itu bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi lisan. Nomor 26. Bu Ayu adalah guru kelas 3 SD. Pada pembelajaran tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, termuat indikator pencapaian kompetensi menemukan kosakata terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia berdasarkan teks yang dibaca. Agar pembelajaran menjadi bermakna, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Bu Ayu saat membuka pelajaran, kecuali pilihan ini yang termasuk kegiatan membuka pembelajaran itu yang mana saja Bapak Ibu yang ditanyakan, kecuali yang tidak berarti. Menanyakan kabar. Menanyakan kabar, mengisi daftar hadir itu terdapat di kegiatan awal, benar. Yang D. Yang D, meninjau pengalaman dan pengetahuan siswa tentang pertumbuhan manusia. Meninjau pengalaman dan pengetahuan. Berarti ini membuat kaitan. Membuat kaitan, ya. Menyampaikan tujuan, ya. Yang A berarti Yang A. langsung Yang A ke coba. materi itu. Menayangkan video yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan, biasanya saat menayangkan video itu masuk di kegiatan pada tahap orientasi terhadap masalah, menyajikan masalah kepada siswa, biasanya disuruh menganalisis, mengamati video pembelajaran. Nomor 27. Salah satu KD mata pelajaran matematika di kelas 5 adalah mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar. Bentuk kegiatan pendahuluan yang tepat untuk membuka pembelajaran pada KD tersebut, kecuali ini untuk membuka pembelajaran. Yang E. Yang E. Yang E coba Bapak Ibu. Memberi salam, berdoa bersama-sama dengan dosen, dengan guru untuk memulai pembelajaran. Ini juga kegiatan pembukaan. Guru memberi persepsi, mengajukan pertanyaan, pembuka. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Berarti Membuka penyampaian tujuan pembelajaran. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, mengatur tempat duduk. Siswa membuat dan mengeksplorasi berbagai bentuk segitiga, segi empat. Ini adalah kegiatan inti, yaitu pada eksplorasi atau pembuktian. Nomor 28, jawabannya I. 28. Ibu Siti akan mengajarkan siswa materi pembelajaran tentang memahami arti gambar pada lambang Garuda Pancasila. Untuk kegiatan inti, sekarang kegiatan inti Bapak Ibu tentang memahami arti gambar pada lambang Garuda Pancasila. Coba menyimpulkan materi itu di kegiatan apa? Kegiatan akhir. Siswa membaca materi arti gambar pada lambang Garuda Pancasila.
Di kegiatan awal. siswa mempresentasikan hasil diskusi. Ya ini. Ini inti. Siswa mendapatkan refleksi tindak lanjut akhir penutup. Guru mengulas tugas belajar yang telah dikerjakan oleh siswa. Penutup. Akhir. Jelas nih Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang termasuk kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Di kegiatan inti kita harus memasukkan 4C, memasukkan TPACK, memasukkan HOTS, memasukkan kegiatan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Kita harus memasukkan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran di kegiatan inti. Nomor 29. Burani merupakan guru kelas 4 SD. Pada saat pembelajaran PPKN, siswa sulit memahami materi keanekaragaman suku bangsa. Media yang digunakan hanya berupa gambar saja, sehingga kurang menambah semangat dan contoh yang jelas. Dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Mengapa para peserta didik cenderung sulit memahami keanekaragaman suku bangsa? Rencana tindakan yang dapat dilakukan Burani untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah berarti Burani harus memberikan solusinya, yaitu dengan apa Bapak Ibu? Yaitu dengan menggunakan media audiovisual untuk menayangkan keanekaragaman suku bangsa. Besok tentang PTK kita pelajari di pertemuan besok di kisi-kisi yang akhir. Indikator di kisi-kisi yang akhir. Sekarang nomor 30 terakhir. Hasil evaluasi pembelajaran muatan matematika siswa kelas 1, dari 20 siswa, ada 9 siswa yang belum bisa membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Ini berarti saat pembelajaran gurunya langsung mengetahui. Maka kegiatan tindak lanjut, ini tindak lanjutnya tindak lanjut RPP nggih Bapak Ibu, yang tepat diberikan adalah kalau siswanya belum bisa membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku, yang dilakukan guru adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran RPP di pertemuan berikutnya, maka guru harus siswa diberi materi tambahan dari berikutnya. Ini kaitannya dengan tindak lanjut RPP Bapak Ibu. Memberi motivasi memahami. Yang C lah. Jika kita melakukan pembelajaran dan pembelajaran itu ada kendala, untuk memperbaiki biasanya kita menggunakan memotivasi. Kalau untuk perbaikan itu biasanya kalau hari ini menggunakan metode ceramah kok banyak yang tidak paham, berarti di pertemuan berikutnya metode ceramah tidak kita gunakan. Kita gunakan metode yang baru yang sesuai. Kalau ini tidak bisa memahami kelas 1, khususnya kelas rendah itu biasanya perlu media, mungkin di sini tidak ada media, maka di pertemuan berikutnya untuk mengajarkan berat benda dengan alat ukur tidak baku, kita membutuhkan bantuan media konkret. Jadi siswa diberikan materi tambahan tentang perbandingan berat benda dengan bantuan gambar dan penjelasannya. Bapak Ibu, untuk tindak lanjut RPP, kalau tindak lanjut penilaian itu ada 2.
pengayaan dan remedial. Remedial yang tidak tuntas KKM, pengayaan yang tuntas KKM. Kalau tindak lanjut RPP itu berarti RPP 1 yang tidak berhasil ini kita tidak gunakan lagi model media, kita ganti dengan yang lebih baik. Untuk mengajarkan di kelas rendah, biasanya yang perlu kita perhatikan adalah dengan menggunakan media konkret, nyata, agar anak lebih paham, menambah pemahaman anak. Karena di kelas rendah, cara berpikir anak masih konkret, tidak bisa berpikir abstrak. Jelas ya Bapak Ibu? Demikian pembahasan kita malam hari ini. Kira-kira masih ada waktu, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Yang kurang jelas di bagian yang mana? Bingungnya yang bagian yang mana? Dari dibaca-baca soal-soal latihannya, kira-kira yang belum menguasai di materi yang mana? Maaf, izin bertanya. Nggih. Didik Putri mau tanya. Nggih. Untuk sistematika pembuatan RPP itu yang urut itu yang gimana, Dik? Tadi kan sudah disebutkan dari KI 1 KB indikator tujuan pembelajaran. Nah, sampai evaluasi itu urutannya bagaimana? Nggih. Ringkasan materi itu sudah ada sebenarnya kalau mau baca. Oh, nggih. Saya belum baca. Urutannya yang pertama itu identitas sekolah. Setelah identitas sekolah, urutan selanjutnya adalah KI. KI diturunkan menjadi KD. Dari KD diturunkan menjadi indikator. Indikator digunakan diturunkan lagi untuk dicapai RPP ke tujuan pembelajaran. Setelah indikator tujuan pembelajaran ditentukan materi. Setelah materi selanjutnya adalah sumber belajar media. Belajar Media nggih. Metode pendekatan dulu, pendekatan, model, metode. Pendekatannya itu student center atau teacher center. Kalau student center biasanya menggunakan pendekatan saintifik contohnya. Selanjutnya setelah pendekatan kita pilih model yang akan kita gunakan untuk di kegiatan inti. Untuk mencapai pembelajarannya biasanya cara guru menyampaikan menggunakan metode. Setelah pendekatan model metode, baru selanjutnya sumber belajar dan media. Terus langkah-langkah Setelah sumber belajar dan media, kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Di langkah-langkah pembelajaran itu ada 3 bagian. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kegiatan awal ada orientasi, orientasinya itu membuka pelajaran, menanyakan kabar, motivasi, persepsi, membuat kaitan, dan menyampaikan tujuan. Di kegiatan inti itu ada eksplorasi, setelah eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam kegiatan langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu kita harus memasukkan karakter PPPK, memasukkan 4C, ada critical thinking, kreatif, collaboration, communication, sekarang ada ITK, harus berbasis IT itu Bapak Ibu. Selain itu juga memasukkan HOTS, melatih siswa untuk berpikir tingkat
tinggi, memecahkan masalah. Setelah itu di kegiatan penutup, kita melakukan refleksi, melakukan tindak lanjut, nggih. Setelah itu juga memotivasi siswa itu di kegiatan penutup. Selanjutnya setelah langkah-langkah pembelajaran di akhir kita tentukan penilaian. Penilaiannya juga harus mencakup 3 ranah, Bapak Ibu. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian juga harus ada instrumennya, ada rubriknya kalau penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Sedangkan untuk pengetahuan, penilaian pengetahuan juga harus ada pembobotannya, pembobotan soalnya. Baru setelah itu di lampiran RPP kita bisa menambahkan kisi-kisi, LKPD, LKS, lembar kegiatan siswa, LKPD, ada bahan ajar. Kalau di RPP tadi materi ajar, pokoknya di lampiran kita kembangkan menjadi bahan ajar yang digunakan untuk menjelaskan materi kepada siswa. Ada soal evaluasi, pengayaan, remedial, pensekoran, seperti itu Mbak Erna. Oke? Ya, terima kasih Dek Putri. Bapak Ibu yang lain. Ya, tanya Bu. Saya itu kadang masih bingung ya kalau ada soal misalnya disajikan bahasa Indonesia, KD ini. Terus tujuan pembelajarannya bagaimana, seperti itu? Ada kata kuncinya nggak biar kita itu semakin cepat gitu Bu, untuk biar tahu caranya gitu loh. Nggih. Nggih Bu Akti, kalau kaitannya dengan menentukan tujuan pembelajaran, kalau dari studi kasus, cara cepatnya itu kita lihat KD-nya. Kita langsung ke indikatornya Bu. Kan tujuan pembelajaran tadi kita harus memenuhi unsur A, B, C, D. Agar kita tidak terjebak, kita tentukan dulu unsur B-nya, yaitu indikator. Indikatornya harus sesuai dengan KD. Kalau KD-nya tentang unsur-unsur intrinsik, indikatornya juga harus sesuai, yaitu unsur-unsur intrinsik. Kalau tentang membaca puisi, indikatornya tentang membaca puisi. Baru kita cari setiap unsurnya. Ya, mana yang termasuk A, ada tidak unsur B, ada tidak unsur condition C, ada tidak unsur D degree. Kalau lengkap 4 itu ada, itu adalah jawaban yang paling tepat. Kalau tidak memenuhi 4 unsur itu jawabannya tidak tepat. Ngoten Bu. Berarti bisa bolak-balik ya ABC-nya itu. Hampir samar Bu kalau di soal itu biasa. Iya, seperti betul semua kadang pilihannya. Hampir samar. Nggih. Kita harus itu Bu, langkah pertamanya di B, behavior. Nggih Bu Ernawati, itu letaknya itu yang pertama pasti C Bu, setelah C itu B, setelah C itu A, setelah A itu B, setelah B itu D. C misalnya melalui diskusi kelompok, A-nya peserta didik siswa, behaviornya mampu membedakan sifat-sifat bunyi, degree-nya yang diharapkan dengan tanggung jawab. Ngoten Bu. Jadi urutannya C dulu, A, B, D. Condition untuk dapat untuk dapat mencapai B, C dulu, baru A, audience, B, behavior, indikator, baru D, degree. Urutannya C, A, B, D kalau menyusun indikator. Menyusun tujuan pembelajaran.
Kalau menyusun indikator, menentukan indikator dari KD, kita gunakan KKO tadi, Bu. KKO C1 sampai C6. Biasanya yang sering digunakan adalah C4, C5, C6. Untuk menentukan KKO itu biasanya di sama atau di atasnya dari KD-nya, Bu. Apa besok berlatih menentukan indikator tujuan lagi? Iya. Oke. Dan semakin banyak materi matematikanya juga, Bu. Nggih. Nggih. Masuk nggih Bapak Ibu, pripun Bapak Ibu? Untuk hari ini kita cukupkan nggih karena sudah malam, nanti malah sahurnya telat. Sahurnya kerinan, Pak. Malah nggak pernah sahur, Pak, semenjak ikut. Oh, ngoten. Iya Pak, nanti untuk videonya dikirim lagi seperti kemarin ya Pak. Iya Pak, buat pemahaman. Iya, insyaallah ini. Angke dirungokke karo masak, Pak, ben paham. Oke, videonya ya Pak, saya tunggu. Masalahnya tadi saya nggak ikut, ada kepentingan. Oh, nggih. Kalau bisa sekalian ikuti jawabannya gitu loh Pak. Yang iya. tadi kan ada yang ketinggalan. Nggih, kados kemarin ngoten nggih. Iya. Oke, betul. Makasih ya Pak ya. Nggih. Makasih Mbak, Pak. Nggih, gitu aja nggih untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan. Nggih, sekalian sahur aja ini, Bu. Cocok, Pak. Nggih, itu aja kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan sampai nanti di hari H ujian. Semoga lancar dan sukses gitu. Itu saja. Demikian tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat juga, Pak. Udah. Iku mang. Ora tejar.